괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum, Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang manajemen kurikulum. Besong sonde sabar leh, mars suka tong nonton. Perkenalkan, nama saya Ade Suryanikuanak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum. Manajemen sendiri yang dikembangkan oleh Heath dan kawan-kawan pada tahun 2012 adalah proses mengumpulkan dan menggunakan sekumpulan sumber daya dengan cara diarahkan pada tujuan untuk menyelesaikan tugas dalam satu organisasi. Selain itu, menurut Handoko pada tahun 2018, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dari para anggota guna penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, sedangkan pengertian kurikulum sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, selain itu, menurut Tanner pada tahun 1980, kurikulum adalah pengalaman belajar yang direncanakan dan dipandu serta hasil belajar yang diharapkan dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis di bawah naungan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah sebuah sistem pengolahan kurikulum yang di dalamnya memuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai ketercapaian kurikulum di sekolah. Nah, adapun manajemen kurikulum sebagai upaya untuk melancarkan pencapaian tujuan pendidikan terlebih khusus untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pendidikan dan pembelajaran. Nah, tentu saja upaya-upaya tersebut butuh perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan yang tersusun atas komponen-komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen itu terdiri atas guru, siswa, plan ajar, strategi pembelajaran, dan kurikulum hingga sampai pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran akan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari guru, para siswa, bahan ajar, strategi pembelajaran, serta sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, pembelajaran dan manajemen kurikulum saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil, yakni adanya komunikasi yang timbal balik di antara keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh.
Masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Misalnya, dalam menentukan bahan pembelajaran, merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi disampaikan akan menggunakan strategi yang tepat yang didukung oleh media yang sesuai. Dalam menentukan evaluasi pembelajaran, akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan, media, dan strategi yang digunakan. Begitu juga dengan komponen yang lainnya, saling bergantung dan saling terhubung. Sedangkan mutu pendidikan merupakan mutu yang berdasarkan pada standarisasi sebelum, selama, hingga setelah proses sistematis yang bekerja secara terus-menerus, sehingga meningkatkan kualitas unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan sekolah supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan meresensikan antara kurikulum nasional. Perkenalkan, nama saya Yulia Lokunuha. Di sini saya akan menjelaskan poin yang berikut, yaitu prinsip-prinsip dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Nah, di sini terdapat 5 prinsip dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas di sini yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum yaitu bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi untuk melaksanakan manajemen kurikulum yang harus berasaskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, subjek, didik, dan posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan juga hasil kurikulum yang sesuai. Yang ketiga di sini yaitu kooperatif. Kooperatif di sini untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan. Manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak, contohnya guru. Yang keempat, efektivitas dan juga efisien. Efektivitas dan juga efisien, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum yang harus dipertimbangkan efektivitas dan juga efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut menjadi hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan juga waktu yang relatif singkat. Yang terakhir yaitu visi, misi, dan juga tujuan. Di sini mengarahkan visi, misi, dan juga tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus memperkuat dan mengarahkan visi dan juga misi serta tujuan kurikulum yang relatif. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, satu hal yang perlu diupayakan dan mendapat perhatian besar dalam manajemen kurikulum. Tanpa adanya manajemen kurikulum yang benar, yang sesuai dengan standar manajemen mutu, maka sangat kecil kemungkinan peningkatkan mutu di sekolah tersebut. Perkenalkan, nama saya Militan Doi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, menetapkan tujuan, menentukan langkah-langkah yang diperlukan, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya dan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yaitu memberikan petunjuk, motivasi, dan koordinasi kepada anggota organisasi
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu memantau pelaksanaan rencana, mengevaluasi hasil, dan melakukan koreksi jika diperlukan agar organisasi tetap berada dalam jalur yang benar. Fungsi-fungsi ini membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif. Perkenalkan, nama saya Aprilia Diasami. Saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen kurikulum. Tujuan manajemen kurikulum adalah untuk mengelola, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan rencana keseluruhan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dan manajemen kurikulum memastikan bahwa kurikulum tersebut efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan khusus dari manajemen kurikulum. Yang pertama, mengikuti standar pendidikan manajemen. Kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan setempat, regional atau nasional. Yang kedua, relevansi manajemen. Kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa isi kurikulum relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan yang ketiga, kohesi. Artikulasi kurikulum harus korem dan terintegrasi, memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, ketetapan. Manajemen kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan, kebutuhan, dan minat siswa. Yang kelima, keragaman kurikulum harus mencakup beragam subjek, perspektif, dan metode pembelajaran untuk mencerminkan keragaman siswa dan memberikan pengalaman belajar yang beragam. Dan yang keenam, fleksibilitas manajemen. Kurikulum bertujuan untuk memungkinkan fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan manajemen. Kurikulum mencakup proses evaluasi yang terus-menerus untuk menilai aktivitas kurikulum dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedelapan, keterlibatan stakeholder. Manajemen kurikulum melibatkan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, administrator sekolah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum. Jadi, dengan memperhatikan dan mengelola aspek-aspek tersebut, manajemen kurikulum bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Lasmi Sonyata Kene. Saya sebagai pemateri ke-6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan manajemen kurikulum. Maksud dari manajemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian managing, dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Kurikulum direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan, kemudian sampai kepada guru-guru. Jadi, from the top down, dari atas ke bawah, adalah inisiatif administration. Dalam kondisi ini, guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif, yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan, dan inisiatif
berasal dari pihak atasan. Terdapat dua kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum. Yang pertama itu kondisi sosial kultural. Kemampuan profesional manajer menentukan kemampuan untuk dapat mengelola atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat. Karena kegiatan pendidik merupakan kegiatan behavioral di mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan atau guru dengan murid dengan lingkungannya. Yang kedua itu ketersediaan fasilitas. Salah satu penyebab gap antara perencanaan kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru dan terlibat para perencanaan kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesiapan guru-guru di lapangan. Itu sebabnya J.G. Owen menyebut perlunya pendekatan from the bottom up, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas. Karakteristik perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa-siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Kurikulum juga adalah suatu pengalaman yang mencakup yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Model perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Keputusan mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses, menghendaki penggunaan model-model untuk menyajikan aspek-aspek kunci, kendati pun penyajian tersebut dapat digilirkan harus menyederhanakan banyak aspek dan mungkin mengabaikan beberapa aspek lainnya. Sebagaimana dengan model-model pembuatan keputusan, umumnya maka rumusan suatu model perencanaan berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas, yakni asumsi tentang pemrosesan secara cermat informasi, misalnya tentang mata ajaran, siswa, lingkungan, dan hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Emilia Fitri Selsina. Saya pembawa materi ke-7, Manajemen Organisasi Kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada partai didik. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sedangkan yang menjadi sumber bahan pembelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengaktifkan kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Contohnya, pengembangan kurikulum itu harus bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Halo, perkenalkan, nama saya Lydia Abor. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Ada dua pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran. Yang ketiga, implementasi kurikulum. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi.
Yang kelima, ada penyesuaian dan peningkatan. Untuk yang kedua, ada juga pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dimana pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pengajaran, yang ketiga pengawasan dan evaluasi, yang keempat penyesuaian dan peningkatan, yang kelima keterlibatan orang tua, yang keenam keterlibatan siswa, yang ketujuh kolaborasi, yang kedelapan penilaian, yang kesembilan penggunaan teknologi, dan yang kesepuluh pengembangan. Perkenalkan, nama saya Divani Farditule. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengajaran evaluasi kurikulum. Evaluasi sendiri merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini mana evaluasi itu menjadi bagian terakhir dari suatu sistem manajemen. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu sendiri dibagi ada dua, yaitu evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan. Yang dimana kedua evaluasi tersebut memiliki karakteristik yang tidak terpisah. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis. Demikian juga evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Yang kedua, dalam suatu evaluasi kurikulum itu seringkali kita mendapat beberapa masalah dalam evaluasi kurikulum. Contohnya yang pertama, kesulitan dalam pengukuran. Yang kedua, kesulitan dalam penerapan randomisasi. Dan yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan prinsip pendidikan. Dan yang keempat, pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.